Kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Matan Sittina Masalah karya Syekh Ahmad bin Umar Ibn Sulaiman al-Misri rahimahullah yang 819 Hijriah. Nah, sebelumnya sudah disebutkan terkait dengan hukum basmalah dan juga terkait dengan rukun iman dan Islam secara ringkas. Qala rahimahullah membuka kitab At-Taharah. Kita sudah sebutkan bahwasanya asal pembahasan fikih di kalangan fuqaha itu dimulai dari kitabus shalah. Namun karena toharo itu adalah syarat sholat, maka didahulukan toharo sebelum sholat. Dalam bab toharo ini beliau memulai dengan pembahasan istinja, sama seperti yang dilakukan oleh Syekh Samir Ibn Abdullah Al-Hadrami rahimahullah, Sumair bin Abdullah Al-Hadrami rahimahullah dalam kitab Safinatun Najah. Ya, dimulai dengan bab istinja sebelum kemudian menyebutkan al-wudu. Istinja ya makna umumnya adalah berbersih. Ya. Istinja adalah membersihkan najis, ya. Membersihkan najis. Membersihkan najis yang mengotori, ya, yang mengotori al-farj, yakni kubul maupun dubur. Kubul maupun dubur. Dengan menggunakan air atau batu. Dengan menggunakan air atau penggantinya. Kita sebutkan begitu saja, dengan menggunakan air atau penggantinya. Ini definisi dari istinja. Baik. Jadi istinja adalah membersihkan najis yang mengotori kubul maupun dubur. Ya, membersihkan najis yang dimaksud dengan najis di sini ya yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, yang mengotori kubul dan dubur dengan menggunakan air atau pengganti air. Dalam hal ini batu atau yang semacamnya. Ini yang dimaksud dengan istinja. Kalau kita bahasa Indonesia bilang cebok, itu istinja, cebok. Tata cara istinja dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang paling afdol, ada tingkatan menengah, dan ada tingkatan paling minimal, cukup syah. Tingkatan paling tinggi dalam tata cara istinja itu adalah dengan menggabungkan batu dengan air. Menggabungkan batu dengan air. Batu di sini nanti kita akan sebutkan ada pengganti-penggantinya seperti tisu, kain atau yang semacamnya. Baik? Ya. Kita sebutkan kata hajar batu dulu secara umum. Ini yang paling afdol. Menggabungkan antara batu dengan air. Jadi kalau dia buang air besar misalnya, setelah buang air dia usap dulu dengan batu supaya kotoran yang tersisa hilang. Kemudian bekas-bekasnya dia cebok pakai air. Itu cara yang paling sempurna, paling bagus. Kenapa? Karena dengan demikian tangan tidak perlu bersentuhan dengan najis. Dia sudah dibersihkan terlebih dahulu oleh batu atau yang semacamnya, baru terakhir disiram pakai air. Ini cara yang paling utama. Kalau bisa dua-duanya dilakukan. Cuma kita di Indonesia kan tidak lazim penggunaan. Walaupun ada tisu toilet di mana-mana, ya di toilet umum biasanya ada tisu toilet. Kalau mau digabungkan dua-duanya, ini yang paling afdol. Kemudian di tingkatan kedua adalah menggunakan air saja, tidak pakai batu, tidak pakai benda yang lain, air saja. Ini yang lazim kita amalkan di Indonesia tentu saja. Ya, dengan menggunakan apa? Air saja. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan batu saja, tidak pakai air. Menggunakan batu atau tisu saja misalnya sebagai penggantinya, tidak pakai air. Ini 3 tingkatan. Ya. Dan penggunaan batu ataupun misalnya penggunaan batu maupun air ini bukan pengganti ya. Batu itu bukan pengganti dari air, tapi dia pilihan opsional. Kalau di depan saya ada air, ada batu, ada air, ada tisu, saya mau cebok pakai tisu boleh, walaupun saya tidak sentuh air.
Jadi bukan sifatnya seperti tayamum, nanti boleh pakai tanah kalau tidak ada air. Enggak. Batu ini bukan pengganti dari air. Nanti tidak ada air baru boleh cebok pakai batu atau tisu. Enggak. Dia pilihan. Bisa dipakai dua-duanya, bisa dikerjakan apa? Salah satunya. Jelas ya? Nah, kalau dia memakai cara yang pertama, batu dulu atau tisu dulu baru air, maka ini tidak ada syaratnya. Boleh pakai batu tisu model apa saja, hatta walaupun ada najisnya. Boleh. Ya. Lihat sampai sini. Walaupun ada najisnya. Walaupun tisunya tisu basah, gitu ya. Walaupun tisunya tisu basah. Boleh. Kenapa? Karena setelahnya akan disiram pakai air. Jadi bebas dia. Kalau dia pakai cara yang pertama menggabungkan batu dengan air, maka batunya ini tidak ada syarat yang harus diperhatikan, tidak perlu. Jelas ya? Bagaimanapun modelnya, batunya, tisunya, kain, daun, dan seterusnya boleh dipakai. Kenapa? Karena ketika dia menggabungkan batu dengan air, yang jadi patokan apa? Airnya nanti yang membersihkan semuanya. Baik. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, yaitu kalau pakai batu saja. Nah, kalau dia mau pakai batu saja, tidak mau pakai air, nah ini yang dibahas di sini oleh beliau syarat-syaratnya. Paham? Nah, kalau dia mau gabungkan pakai air, tidak perlu perhatikan syarat-syarat ini. Pokoknya semua batu, semua tisu, semua daun boleh dipakai. Kalau mau digabungkan dengan air. Tapi ingat, batunya dulu baru airnya, bukan airnya dulu baru batunya. Kalau mau digabungkan. Karena kalau airnya dulu, tidak ada lagi gunanya batu, sudah bersih. Baik? Ya. Tapi kalau dia mau pakai batu saja, nah ini syarat yang harus dia perhatikan. Kata beliau rahimahullah sebelumnya, wal istinja'u wajibun min kulli kharijin min as-sabilain. Melakukan na'in aw hajar. Aw ma yaqumu maqamahu min kulli jamidin qain wala muhtaramin wala mubtallin. Kata beliau rahimahullah, istinja itu hukumnya wajib. Apa tadi istinja? Membersihkan, menghilangkan najis yang mengotori kubul atau dubur dengan menggunakan air atau penggantinya, yaitu batu maksudnya. Apa hukum cebok setelah buang air? Kata beliau, wal istinja wajibun, wajib. Bukan sunnah, wajib, berdosa kalau tidak cebok. Dan itu menjadi penyebab azab kubur kalau orang kencing tidak cebok. Sebab terbesar diazab dalam kubur. Baik, sekarang wajibnya. Wajib itu ada dua. Ada wajib yang harus dikerjakan saat itu juga, sama ada wajib yang bisa diundurkan pengerjaannya. Sekarang kalau saya habis buang air, kita habis buang air, apa hukum ceboknya? Wajib. Baik, wajib cebok saat itu atau bisa diundur? Jelas sampai sini? Jadi wajib ada dua, ada wajib mudhayyak dan ada wajib muwassa. Ada wajib yang waktunya sempit, habis itu langsung kerjakan, atau wajibnya bisa diundur. Kata para ulama, kewajiban istinja cebok ini wajibnya alat tarahi, kewajibannya boleh diundur. Jelas sampai sini? Kewajibannya boleh diundur. Sampai kapan boleh diundur? Salah satu dari dua keadaan. Ketika sudah mau sholat, atau ketika khawatir najisnya akan mengotori yang lain, maka di sini sudah harus cebok saat itu juga, tidak boleh lagi diundur. Saya kasih contoh. Ada orang, mohon maaf ini bahasanya ya, berak misalnya. Habis berak dia tidak langsung cebok, dia mandi dulu. Habis mandi baru cebok. Berdosa tidak? Tidak berdosa. Dan sampai sini, karena yang jelas dia cebok, wajib. Dan ketika itu dia belum mau sholat, dia mau mandi dulu. Lihat ya, setelah mandi baru dia cebok, nggak ada masalah. Kenapa? Karena intinya dia cebok itu wajib. Adapun kewajibannya bisa diundurkan. Setelah mandi baru dia apa? Cebok. Jelas sampai sini? Itu maksudnya wajib alat tarahi, bisa diundurkan. Tapi kalau misalnya ini sekarang dia buang air besar atau buang kecil, habis ini dia langsung mau wudhu. Nah, di sini sudah langsung sholat. Yang seperti ini tidak bisa diundur, langsung cebok saat itu juga, wajib saat itu, karena sudah mau sholat. Ya? Atau setelah cebok ini dia langsung mau pakai celana. Ini kalau udah cebok bisa mengotori celananya, maka di sini wajib cebok saat itu juga.
Beda sama tadi, habis cebok mau mandi, kan dari kepentingan kan, dari kepentingan untuk sholat, tidak akan mengotori tempat yang lain, ya dia bisa undurkan ceboknya. Jadi kewajiban untuk istinja wajibun alat tarahi kata para ulama, wajib tapi boleh diundurkan. Sampai kapan boleh diundurkan? Sampai ketika dibutuhkan untuk sholat, jelas ya. Misalnya sholat atau karena khawatir mengotori apa? Pakaiannya misalnya, maka harus cebok saat itu juga. Baik, ini hukum istinja wajib kata beliau. Kata beliau wajib min kulli kharij. Apa yang wajib kita istinja darinya? Min kulli kharij, dari semua najis yang keluar dari dua lubang. Kubul dan apa? Kubul dan dubur. Semuanya, apapun yang keluar dari kubul dan dubur dengan syarat hal itu najis. Lihat sama sini. Hal itu najis. Kalau tidak najis ya tidak wajib cebok. Ya. Misalnya ada orang tidak sengaja menelan uang logam gitu. Ketelan dia. Setelah itu pas dia mau keluarkan ya ke toilet dia, yang keluar uang logamnya sama, tidak ada yang lain yang keluar. Maka yang seperti ini apa? Wajib istinja atau tidak? Tidak wajib istinja. Karena yang keluar apa? Benda suci. Yang keluar benda suci. Bukan benda apa? Bukan najis. Ingat kalau selama tidak ada yang keluar bersama dengan yang lain ya. Kalau ikut di logam itu ada najis keluar ya sudah, berarti wajib cebok karena keluar najis. Jelas ya? Baik. Jadi kewajiban istinja itu min kulli kharij, semua yang keluar. Dari mana? Dari dua jalan, kubul maupun dubur. Artinya kalau ada najis keluar dari bukan dua lubang ini, maka itu bukan istinja namanya. Contoh, muntah najis atau tidak? Najis. Ya, bekas-bekas muntah najis, menajisi mulut. Dalam sini. Nah, muntah itu najis. Tapi ketika jangan siapa itu tidak, karena istinja secara syariat hanya untuk yang keluar dari kubul dan dubur. Najis yang keluar dari mulut misalnya itu bukan istinja. Memang juga wajib dibersihkan, tapi membersihkannya bukan dinamakan apa? Istinja. Istinja secara istilah syariat hanya untuk yang keluar dari apa? Dua lubang di bawah, kubul dan dubur. Contoh lain, dia mimisan, darah najis atau tidak? Darah najis. Kalau mimisan dia harus bersihkan hidungnya dari najis. Gusinya berdarah, dia harus bersihkan mulutnya karena darah najis. Haram menelan darahnya, najis. Dia harus bersihkan. Tapi ini tidak dinamakan apa? Istinja. Dinamakan apa? Izalatun najasa, menghilangkan najis. Makanya dibedakan antara menghilangkan najis dengan istinja. Kalau istinja itu hanya untuk kubul dan dubur, semua yang keluar dari situ. Najis di bagian tubuh yang lain itu namanya apa? Izalatun najasa, menghilangkan najis. Kita injak tai ayam misalnya, itu izalatun najasa, bukan istinja. Walaupun membersihkan najis, tapi najisnya bukan keluar dari apa? Kubul dan dubur. Jelas ya? Kata beliau rahimahullahu taala, istinja itu wajib dari semua najis yang keluar dari badan. Mulawwas. Mulawwas ini yang saya katakan tadi, mengotori kubul ataupun dubur. Kapan najis itu mengotori? Kalau najisnya basah. Misalnya kencing, air kencing pasti mulawwas, mengotori tempat keluarnya. Maka wajib cebok. Jelas ya? Iya. Buang air besar juga pasti basah. Ini apa? Wajib cebok istinja. Bagaimana kalau ada najis yang keluar tapi tidak mengotori tempat keluarnya? Kata para ulama, tidak wajib istinja. Hukum istinja sunnah. Apa contohnya najis yang keluar tapi tidak mengotori? Misalnya orang kencing batu. Jadi itu asalnya kencing tapi dia ada penyakitnya, berubah menjadi apa? Pada keluar batu. Jadi bukan kencing, itu kencing tapi berubah wujud menjadi batu kemudian keluar dari apa namanya? Kemaluannya. Kalau ada orang kencing dan yang keluar batu, tidak wajib cebok. Hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dia bentuknya kering, tidak mengotori tempat apa?
tempat keluarnya. Paham ya? Jadi istinja itu hanya wajib kalau najis yang keluar itu mengotori tempat keluarnya. Yani kalau najisnya basah. Kalau najisnya kering seperti kencing batu ini kencing hukumnya najis, bukan suci, najis hukumnya, membatalkan wudhu dan seterusnya. Tapi tidak wajib cebok karena kering, ya kan? Tidak basah tempat keluarnya kalau dia keluar. Hukum istinjanya, hukum ceboknya sunnah, tidak wajib. Paham? Qala rahimahullahu ta'ala. Ini hukum ijab. Hukumnya wajib, tapi boleh diundur dengan ketentuan. Yang kedua, apa yang kita cebok darinya? Yaitu semua najis yang keluar dari mana? Dari dua jalan. Yang ketiga, najisnya itu mengotori tempat keluar, basah. Terkumpul tiga syarat ini baru wajib istinja. Kalau tidak terkumpul, tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Sekarang yang mau dibahas adalah alat yang dipakai. Kita cebok pakai apa? Kata beliau, bima'in au hajar, dengan menggunakan air atau batu. Ini alat yang dipakai istinja, air atau batu. Perhatikan ya, dalam penuntut ilmu itu harus suratul kitabah. Dimanapun antum belajar, harus latihan cepat menulis. Belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, nah masalah cakar ayam dulu, yang penting antum tahu cara baca ulangnya, nanti disalin ke bukunya yang lebih. Iya. Karena kalau tulisan lambat akan banyak ketinggalan ilmu. Dimanapun antum belajar, tidak mungkin guru nungguin murid, tidak mungkin. Ya sampai sini, jadi belajar menulis meringkas. Ya, jangan ditulis lengkap. Kan sudah dari sekolah kan pelajari ya. Nah, jangan ditulis lengkap, buat singkatan-singkatan saja. Ya, untuk mempercepat menulisnya. Udah ya. Sekarang alat yang dipakai adalah air atau hajar. Air atau batu. Cuma dua ini alatnya. Air sama batu. Air yang dimaksud di sini adalah air mutlak. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Ada 7. Ada 7 air mutlak. Hanya ini air yang boleh dipakai cebok, yang syah dipakai cebok. Yang pertama air hujan. Yang kedua air sungai. Ya. Yang ketiga air laut. Yang keempat air sumur. Air sumur. Yang kelima mata air, walaupun bukan di sumur. Yang kelima mata air. Yang keenam embun. Embun kan air ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, salju yang dicairkan. Jadi jangan coba pakai saljunya. Salju mah ya harus dicairkan dulu saljunya. Jadi air baru dipakai cebok. Ini air mutlak. Jelas ya? Ini 7 air yang syah dipakai untuk cebok. Dipakai untuk wudhu juga nanti, dipakai untuk mandi. Hanya air yang syah. Ini air mutlak, ada 7. Saya ulangi, air hujan, air sungai, air laut, air sumur, mata air, embun, dan salju yang sudah dicairkan. Jadi kalau wudhu ambil salju baru gosok-gosok begini tidak sah. Karena itu air. Air itu mengalir. Jadi tidak boleh wudhu ambil salju baru gosok-gosok, tidak bisa, tidak sah. Saljunya dicairkan dulu baru dipakai. Jelas ya? Baik, ini air. Nah, kalau ada ini 7 air mutlak yang bisa dipakai. Kalau ada yang masuk dalam air itu sesuatu zat dari luar yang masuk ke dalam air itu, tapi tidak merubah sifatnya secara signifikan, maka tetap boleh dipakai berwudu.
Misalnya air kemasukan tanah sedikit, kemasukan tanah, kemasukan air air kemasukan tanah, selama tidak jadi lumpur masih boleh dipakai dipakai bersuci dan seterusnya, masih bisa. Iya. Jelas ya? Nanti akan dibahas lebih lanjut ini. Tapi intinya tidak boleh cebok dan membersihkan najis dengan selain air. Tidak sah hukumnya. Kalau ada orang cebok dari pakai air kelapa, ya, air kelapa kan bukan air mutlak. Air apa lagi yang di dalam pohon pisang itu? Ya, air dalam pohon pisang itu juga bukan air mutlak. Itu tidak syah dipakai cebok, tidak boleh dipakai berwudu, tidak syah. Kalau ada orang cebok pakai itu, walaupun bersih, tidak sah, belum boleh dia sholat. Walaupun bersih, dihukumi apa? Tetap dihukumi najis, hukmiyah namanya. Tetap dihukumi najis. Karena alat bersuci, kalau cebok hanya boleh pakai air atau penggantinya air yaitu batu. Sudah ya? Kemudian penggantinya air atau bukan penggantinya apa? Pilihannya. Ya, pilihan lain dari air adalah hajar, batu. Batu yang dimaksud oleh para fuqaha dalam pembahasan ini bukan tidak terbatas pada batu betulan, batu, ya. Tapi kata hajar mereka juga gunakan untuk semua benda-benda lain yang sifatnya sama seperti batu. Walaupun bukan batu, tapi kalau sifatnya mirip seperti batu, maka dikatakan juga batu. Boleh dipakai mengganti apa? Cebok. Lihat kata beliau, au hajarin au ma yaqumu maqamahu. Atau benda lain yang kedudukannya sama seperti batu. Kenapa disamakan sama seperti batu? Karena memiliki sifat yang sama. Apa sifatnya? Min kulli jamidin. Jamid itu apa? Benda padat. Ya. Maka tidak syah cebok dengan benda cair selain air. Tidak syah. Enggak syah cebok dengan benda cair selain air, enggak syah. Harus jamid. Benda berupa batu atau selain batu itu harus padat, jamid. Syarat yang kedua, tahir, harus suci. Harus suci. Kalau ada kotoran sapi, tai sapi, mengering terus mengeras jadi kayak batu kerasnya, tidak boleh dipakai cebok. Karena najis, walaupun dia berubah wujud menjadi yang lain, tetap najis. Dan misalnya ada najis, bangkai kucing. Bangkai kucing lama-lama mengering, dibakar. Ketika dibakar jadi apa namanya? Ada asap hitam. Nah ini asapnya najis karena berasal dari najis juga. Jadi najis walaupun berupa wujud tetap punya apa? Najis. Kalau kena pakaian ya najis pakaiannya. Nah kotoran kucing ini misalnya atau kotoran sapi misalnya mengeras jadi batu, tidak boleh pakai ya cebok sebagai pengganti batu. Kenapa? Dia najis. Atau ada batu tapi batu itu sudah kena kencing, Anda boleh dipakai karena batu ini sudah kencing, sudah kena najis. Syaratnya apa? Tahir, harus suci. Yang ketiga, ya, sama seperti orang kadang bayinya misalnya apa? Bayinya berak, pakai popok, langsung ke popoknya dipakai untuk gosok. Ini tidak syah. Karena popok yang sudah kena kencing atau kotoran najis, tidak boleh dipakai menggosok. Najis ya. Ini syarat yang kedua, suci. Yang ketiga, khali. Khali itu bisa mengangkat najis. Mengangkat najis. Maka tidak boleh istinja dengan benda yang terbuat dari plastik. Kalau ada kotoran digosok pakai plastik, terangkat atau tidak? Enggak terangkat, melebar kemana-mana ya, lebar. Apalagi pakai kaca, tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia tidak mengangkat, malah memperlebar najisnya.
Jadi syarat yang keberapa? Yang ketiga harus oli. Oli itu dia bisa mengangkat atau menyerap najis. Plastik tidak bisa menyerap. Kencing bayi misalnya ditempelkan plastik nggak diserap, malah melebar. Itu makna oli, mengangkat atau menyerap. Berikutnya, syarat berikutnya ghairu maf'um, tidak boleh berupa makanan. Tidak boleh cebok dengan roti. Roti walaupun menyerap cairan, tidak boleh. Tidak boleh pakai tulang, karena tulang itu makanan jin, ya kan? Asalnya dalam hadis tulang dilarang cebok dengan tulang, karena tulang makanannya jin, maka dikiaskan kepadanya makanan manusia. Kalau makanan jin saja tidak boleh dipakai cebok, apalagi makanan manusia, kan begitu? Ini syarat keberapa ini? Keempat. Jamid, tohir, tohir, bermakum. Syarat yang kelima, wala muhtaram. Tidak boleh benda itu benda-benda yang dihormati dalam Islam. Misalnya kertas berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, kertas, cebok pakai kertas, ya, yang padanya ada ilmu yang bermanfaat. Walaupun bukan ilmu agama, tapi kalau bermanfaat, ya, jelas sampai sini, maka jangan, itu dihormati dalam Islam, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau ada zikir-zikir di situ, nah, lebih tidak boleh lagi, malah haram jatuhnya. Ya. Jadi yang dipaksa itu yang dipaksa. Yang terakhir, syarat yang terakhir, wala mubtal, tidak boleh basah. Maka tidak boleh cebok dengan tisu basah, tidak boleh. Kenapa? Karena tujuan kita menggunakan tisu agar menyerap kencing, menyerap najis. Kalau basah, apa yang dia mau serap? Orang dianya sudah basah, kan begitu ya? Ya. Ini kita katakan tadi, kalau dia mau pakai itu saja ya. Kalau dia mau gabungkan dengan air, semua syarat ini tidak berlaku. Paham? Ya, kita sudah sebutkan tadi ada 3 tingkatan ya. Tingkatan pertama, kalau dia gabungkan batu dengan air. Kalau dia gabungkan batu dengan air, semua syarat ini tidak berlaku, tidak perlu dipenuhi. Ini syarat harus dipenuhi kalau apa? Dia mau cebok pakai batu tok atau pengganti batu. Maka tisu basah tidak boleh. Apalagi kain basah tidak boleh. Daun yang basah tidak boleh. Kalau begitu benda-benda apa yang memenuhi syarat seperti ini? Syarat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 syarat. Benda apa yang boleh dipakai cebok selain batu? Seperti misalnya tisu kering, boleh tisu kering, daun yang kering, ya kan? Kain yang kering, yang Allah alam. Ya, terus Allah dahulukan pembahasan tentang istinja, cebok sebelum bahas wudu, karena disunnahkan cebok sebelum wudu. Disunnahkan cebok sebelum wudu. Walaupun boleh juga wudu dulu baru cebok. Bagaimana bentuknya wudu baru cebok? Perhatikan, ada orang berak, ya, atau kencing. Jelas? Setelah itu dia tidak cebok, dia mandi dulu. Habis mandi, dia wudu. Habis wudu, baru cebok. Boleh atau tidak? Sunnahnya cebok dulu baru wudu. Sunnahnya. Tapi ini orang wudu dulu baru cebok. Boleh atau tidak? Hah? Ada orang berak atau kencing, sudah itu mandi, tidak cebok dia. Setelah itu wudu, baru cebok. Boleh tidak? Boleh. Dengan syarat ketika cebok dia tidak boleh menyentuh kemaluannya. Kalau disentuh kemaluan batal wudu, iya kan? Batal wudu. Misalnya kalau kencing gampang, tinggal disiram air, jangan disentuh. Kalau cebok misalnya dia pakai sarung tangan. Nah, karena syaratnya membatalkan wudu kalau disentuh secara langsung dengan kulit. Tapi kalau paling pakai sarung tangan tidak batal wudunya. Ya kan? Nah, para fuqaha mendahulukan bab istinja sebelum wudu
sebagai isyarat bahwasanya disunnahkan cebok dulu sebelum berwudu. Sunnah hukumnya, tidak wajib. Bagusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang habis wudu baru cebok, maka wudu tetap syah selama dia tidak menyentuh kemaluan. Selama sekali lagi dia tinggal cebok, ya sudah tidak ada yang keluar, tinggal cebok saja. Itu ibarat begini, ibaratnya seperti ini. Saya misalnya di betis saya kena tai ayam misalnya betis. Apa hukumnya saya menyiram tai ayam ini di betis saya sebelum berwudu? Wajib atau sunnah? Jawabannya sunnah. Bagusnya saya siram dulu tai ayam di betis saya, baru saya berwudu. Tapi boleh juga saya berwudu dulu selengkap. Setelah berwudu sampai selesai kaki, baru saya siram tai ayamnya. Boleh. Kenapa? Karena terkena najis tidak membatalkan wudu, ya atau tidak? Kalau kita sudah wudu, jalan ke masjid, injak tai ayam, batal wudunya atau tidak? Tidak batal. Lalu sini tinggal disiram saja, lanjut pergi sholat. Karena terkena najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu kalau najis keluar dari kamu, itu batal wudumu. Dalam artian yang kubul dan dubur ya, itu batal. Makanya saya katakan tadi, ini orang sudah selesai buang air, tidak ada lagi yang keluar. Tidak ada lagi yang keluar. Jelas, tinggal cebok. Artinya ada najis di tubuhnya, tapi membersihkan najis bisa diundur setelah apa? Setelah wudu. Sama seperti tai ayam tadi kan sama-sama ada najis di tubuhnya. Tapi memang sunnahnya sebelum berwudu bersihkan najis dulu dari tubuh. Ya kan? Ya. Sunnahnya begitu. Makanya para ulama dahulukan pembahasan cebok sebelum apa? Wudu. Tapi kalau ada orang wudu dulu baru membersihkan najis, boleh. Dengan syarat tidak ada lagi yang keluar setelahnya. Jelas? Nah, wallahu alam bissawab. Qala rahimahullah wa yaqulu 'inda dukhulil khala'. Karena beliau membahas sunnah-sunnah buang air. Salah satu sunnahnya adalah doa. Hendaknya dia membaca doa ketika akan masuk khala'. Kalimat ketika di sini yakni ketika akan masuk, bukan sudah di dalam, tapi apa? Ketika baru mau masuk. Karena berzikir kepada Allah di kamar mandi, di tempat di dalam di dalam kamar mandi, hukumnya makruh. Jelas ya? Berzikir kepada Allah dalam kamar mandi, hukumnya makruh. Hukum berbicara di mandi, tapi berbicaranya bukan zikir, ucapan sehari-hari. Oh, tolong nyalakan air dari dalam ya, dalam kamar mandi. Ya. Atau dia tanya sama teman juga, apa bicara di dalam kamar mandi, tapi bicaranya bukan zikir, tidak ada hubungannya dengan agama. Hukumnya? Hah? Kalau kata para ulama, hukum berbicara dengan ucapan tidak agama ya, tidak mandi. Hukumnya kalau dia sambil buang air ketika kencing sementara keluar, ketika berak sementara keluar, hukumnya makruh. Tapi kalau sementara tidak keluar, hukumnya mubah. Boleh. Saya keluar dia ngomong boleh. Karena ketentuannya makruh. Jelas? Iya, makruh. Kecuali memang ada hajat, kecuali ada kebutuhan. Airnya habis, teriak sama temannya di luar, nyalakan air misalnya. Boleh. Tapi kalau tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Kapan makruh? Kalau dia berbicara bersamaan dengan najis keluar di bawah. Tapi kalau najis tidak sementara keluar terus dia bicara, boleh. Misalnya tadi baru jongkok, belum keluar, dia boleh. Atau sudah selesai keluar, tinggal cebok, dia bicara, boleh. Karena bukan sementara najis keluar. Jelas? Dengan syarat, boleh dengan zikir, dengan masalah apa? Agama, tidak boleh. Kalau berkenaan dengan zikir kepada Allah, terkait dengan agama Allah, maka dimakruhkan secara mutlak, baik ketika najis keluar atau sementara tidak keluar, makruh. Paham? Baik. Apa doa yang dibaca sebelum masuk? Kata beliau, doanya Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan apa ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan perempuan dan setan laki-laki dan setan
perempuan. Di sini bismillah tidak disunnahkan menambah ar-rahmanir-rahim, tidak disunnahkan. Cukup bismillah saja. Ya, tidak disunnahkan menambah ar-rahmanir-rahim. Ini gabungan dari dua hadis ya. Ada hadis riwayat Sa'id bin Mansur rahimahullah kata bismillah, kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, riwayat Bukhari Muslim. Ini doa dibaca ketika mau masuk. Baik. Pertanyaannya, doa sekarang saya mau masuk kamar mandi. Ya? Tapi saya mau masuk kamar mandi bukan mau berak, tapi cuman mau membersihkan kamar mandi. Cuman mau ambil barang di luar baru keluar. Saya masuk kamar mandi mau wudhukan anak misalnya. Apakah disunnahkan tetap membaca doa ini walaupun saya masuk bukan untuk berak? Ataukah doa ini hanya dibaca kalau masuk kamar mandi untuk berak saja, untuk buang air maksudnya? Lihat sampai sini. Ada yang pendapat di sini, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah mengucapkan ini Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith terkait dengan tempatnya, bukan terkait dengan buang airnya. Terkait dengan apa? Tempat buang airnya. Jadi, kalaupun dia mau masuk ke WC bukan untuk buang air, tetap disunnahkan baca ini. Walaupun bukan untuk apa? Buang air. Masuk sebentar mau ambil barang, baru keluar lagi, tetap disunnahkan apa? Berlindung. Ya. Jadi bukan hanya dibaca kalau mau masuk buang air. Hatta walaupun bukan untuk buang air, yang penting masuk disunnahkan apa? Membaca zikir ini. Karena kata para ulama, zikir ini terkait dengan tempatnya, bukan terkait dengan amalan buang airnya. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa idza kharaja qala. Kalau dia keluar, dia membaca apa? Ghufranak. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Ini juga ambil dari dua hadis. Ghufranaka, ya kalau enggak salah dari hadis Abdullah bin Umar ya, kalau enggak salah. Dan alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani, ini diambil dari hadis yang lain. Terjemahannya ghufranaka, yakni atlubu ghufranaka. Saya minta ampunanmu ya Allah. Saya mohon ampun ya Allah. Segala pujian bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dari saya wa afani, dan memberikan kesehatan. Kalau kotoran ini tidak keluar menjadi penyakit, menjadi racun ya dari tubuh. Maka ketika Allah memberikan kemudahan bisa buang air, itu Allah memberikan afiat, kesehatan, keselamatan. Ya. Ini terkait dengan sunnah istinja berupa doa masuk dan doa keluar dari kamar mandi. Qala rahimahullahu taala, pembahasan berikutnya terkait dengan masalah wudu. Wa furudul wudu sittah. Rukun wudu ada 6. Rukun wudu ada 6. Selain dari 6 ini sunnah semuanya. Karena amalan gerakan dalam wudu cuma 2. Kalau bukan wajib, sunnah saja. Ya. Jadi kalau mau wudunya syah, perhatikan 6 ini saja. Itu kadar syah paling minimal. Kalau mau tambah pahalanya, lakukan juga yang sunnah-sunnah. Tapi kalau sekedar sah, 6 ini yang diperhatikan. Karena wajib dalam wudu, kapan ditinggalkan membatalkan wudu. Tapi kalau sunnah ditinggalkan, sunnah wudu tidak membatalkan wudu, tapi mengurangi pahalanya tentu saja. Makruh. Ya, makruh hukumnya meninggalkan sunnah-sunnah wudu secara umum. Adapun meninggalkan kewajiban dalam wudu itu membatalkan wudu. Berapa kewajiban dalam wudu? Ada 6. Kata beliau furudul wudu sittah. Kewajiban wudu ada 6. Kita bacakan dulu yang 6 itu. Yang pertama an-niyah. Ya. Yang kedua wa ghuslul wajh, mencuci wajah. Yang ketiga ghuslul yadain ma'al mirfaqain, mencuci dua tangan sampai tikuk kanan dan kirinya, dua-duanya wajib. Yang
mengusap sebagian kepala. Mas'ul qalili minar ra's, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mencuci kaki sampai ke mata kaki. Ya, mencuci kedua kaki bersama dengan mata kaki. Dan yang terakhir, yang keenam, tertib. Harus berurut urutannya itu. Muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Baik. Ini 6 kewajiban dulu. Jadi kalau dulu niatnya mencuci muka, tangan sampai siku, kanan kiri, usap kepala, kaki, selesai. Syah wudunya. Jelas? Selain dari 6 ini hukumnya sunnah. Jadi kalau mau wudu, airnya tinggal sedikit, airnya ditoren lagi dipancing naik ke atas, airnya tinggal sedikit. Ya, sementara ya, setidaknya lakukan yang wajib-wajib saja untuk mengejar keutamaan takbiratul ihram. 6 ini saja dilakukan. Baik. Sekarang kita lihat yang pertama, niat. Gimana? Niatnya soal. Kata beliau bil qalb. Niatnya hati. Niatnya dengan apa? Niatnya dengan hati. Bagaimana bentuknya orang niat dulu? Apa yang dimunculkan dalam hati kita dulu? Ada beberapa pilihan. Dia bisa mengatakan dalam hatinya, karena niat dalam hati bisa pakai bahasa apa saja, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa ya kasar, boleh. Dan intinya diperhatikan untuk wudhu dia harus apa? Memunculkan hakikat dalam hatinya. Misalnya dia berkata dalam hatinya, nawaitul wudu, saya niat wudu, sudah syah. Jelas? Atau nawaitu raf'al hadas, saya niat mengangkat hadas, ini juga syah. Jelas? Paling sering lah, yang paling gampang. Nawaitul wudu atau nawaitu raf'al hadas, mengangkat hadas. Tidak wajib menyebutkan nawaitu raf'al hadas al-asghar, tidak perlu menyebutkan kata asghar, karena hadas itu dimutlakkan kembali kepada kondisi orang yang berwudu. Orang berwudu kan dari hadas kecil ya, bukan hadas besar. Jadi kalau dibilang nawaitu raf'al hadas, maka maksudnya hadas kecil. Kalau ada orang junub terus mandi, dia mengatakan nawaitu raf'al hadas, maka maksudnya hadas besar. Syah juga, tidak ada masalah. Baik. Jadi ada niat-niat yang umum. Niat umum misalnya nawaitu al-wudu atau nawaitu raf'ul hadas. Ini dimunculkan dalam hati. Itu niat. Jelas ya? Kata para fuqaha, disunnahkan mengucapkan niat untuk membantu memunculkan di dalam hati. Disunnahkan melafalkan niat untuk membantu apa yang ada dalam hati. Karena sebenarnya niat itu bukan yang di mulut, itu di hati. Yang di mulut itu cuma sarana untuk membantu niat muncul dalam hati. Sama seperti kita azan, yang azan asalnya yang keluar dari mulut. Mikrofon itu hanya membantu mengeraskan suara. Tidak sama sini? Ya, maka kalau dikatakan hanya melafalkan niat itu bid'ah, ya menggunakan mikrofon juga bid'ah. Jelas ya, karena dua-duanya sama-sama sarana saja, bukan inti, bukan memunculkan ibadah yang baru, enggak. Yang merupakan bid'ah dalam agama adalah kalau memunculkan ihdatsu amal jadi ada sarana dari ibadah. Ini sebagaimana penggunaan azan pada mikrofon itu sarana, bukan memunculkan cara azan yang baru. Enggak. Niat itu wajibnya di hati. Jelas sampai sini, bukan di mulut. Makanya niat tidak mungkin bisa diucapkan. Jelas sampai sini, niat tidak mungkin bisa diucapkan karena niat itu amalan hati, bukan amalan mulut. Jadi kalau ada orang mengatakan nawaitul wudu, itu bukan mengucapkan niat, tapi membantu memunculkan niat dalam hatinya. Jelas? Karena niat sekali lagi tidak mungkin bisa diucapkan. Dia amalan hati. Dia amalan apa? Amalan hati. Baik.
Cuman meniatkannya, melafalkan di sini tidak boleh jahar keras sampai orang di sampingnya dengar. Itu hukumnya bid'ah. Sepakat para ulama mengucapkan niat dengan jahar sampai orang didengarnya sampingnya dengar, itu hukumnya bid'ah. Tapi mengucapkan niat secara sir, cuman dirinya sendiri yang dengar untuk membantu dia memunculkan dalam hatinya, maka hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Kita sampai sini. Nah, maka disunnahkan sebelum mulai berwudu dia mengatakan nawaitul wudu atau nawaitu rafal hadas sebelum mulai berwudu. Tapi yang menjadi inti niatnya dalam hati, biar mulutnya ngomong begitu. Kalau hatinya melamun tidak syah. Karena niat itu bukan di mulut, di hati. Kalau hatinya beda dengan mulutnya, yang syah hatinya, mulutnya tidak jadi. Jelas ya? Kalau dia niat pakai mulut tapi hatinya kosong, nggak syah juga wudunya. Karena intinya niat dalam hati. Jelas? Yang diucapkan itu sekedar membantu saja untuk memunculkan dalam hati. Baik. Sekarang kapan niat wudu dimunculkan? Kapan itu kalimat nawaitul wudu saya munculkan dalam hati? Kata beliau, watajibu muqaranatuha bi ghusli awwal juz'in minal wajh. Wajib membarengkan, ya. Wajib memunculkan niat bersamaan dengan air menyentuh wajah pertama kali. Ya, terserah dia mencuci wajah atas atau dari bawah mulainya. Pokoknya ketika dia menyentuhkan air ke wajahnya, di situ dia munculkan niatnya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niatnya. Kata para ulama, ba di sini bermakna musahabah. Bermakna berbarengan, beriringan. Maknanya setiap amalan berbarengan dengan niatnya. Jadi kalau ada orang niat dulu baru wudu, tidak syah. Atau wudu dulu baru niat, juga tidak syah. Harus wudunya berbarengan dengan apa? Niatnya. Ini hukum semua ibadah, kecuali beberapa ibadah yang dikecualikan. Kalau ada orang niat sholat dulu baru Allahu Akbar, tidak syah. Atau dia takbir dulu Allahu Akbar baru mau niat sholat, juga tidak syah. Niatnya harus berbarengan dengan Allahu Akbar. Nanti akan diterangkan. Jadi niat al-a'malu bin niat, yani musahiban, muqarinan bin niat. Yang amalan berbarengan dan bersamaan dengan niatnya. Baik. Nah, amalan yang wajib dalam wudu, apa amalan wajib dalam wudu yang pertama? Cuci wajah. Karena cuci tangan sama kuku kan sunnah. Artinya kalaupun dia tinggalkan itu, langsung ada orang wudu langsung cuci muka, tetap syah. Karena kewajiban pertama dalam wudu adalah mencuci wajah. Karena mencuci wajah adalah kewajiban pertama dalam wudu, maka niat wajib muncul di situ. Yakni kita katakan paling lambat muncul di situ. Jelas ya? Kalau ada yang bertanya, terus saya niat apa pas cuci tangan sama kumur-kumur? Apa niatnya? Kata para ulama, disunnahkan memunculkan niat wudu bersamaan dengan cuci tangan. Sunnah. Tapi ingat, ketika dia mencuci wajah, niat itu harus tetap ada dalam hatinya, tidak boleh hilang. Misalnya, cuci tangan, saya muncul dalam hati saya nawaitul wudu. Lihat ya, cuci tangan. Kemudian saya kumur-kumur. Niat tadi itu tidak boleh hilang. Niat saya sedang mentar wudu ini. Tidak boleh lalai hatinya. Harus fokus dalam wudu, ibadah. Fokus. Ketika mencuci wajah, niat itu masih ada dalam hatinya. Selesai, nggak ada masalah. Iya. Jelas ya? Jadi disunnahkan meniatkan wudu bersama dengan mencuci tangan. Sunnahnya begitu. Paling lambatnya munculnya di mana? Mencuci wajah. Cuman kalau dia lihat wudu mencuci wajah, nanti cuci tangan sama kumur-kumurnya tidak dinilai sebagai amalan sunnah. Jelas? Bagaimana caranya supaya cuci tangan dan kumur-kumur dihitung pahala? Disunnahkan niat wudu sejak dari cuci tangan, supaya itu terhitung sebagai sunnah-sunnah wudu. Jelas ya? Jadi dia ketika cuci tangannya, dia niatkan sudah saya niat wudu. Terus kumur-kumur, terus cuci muka. Ketika cuci muka, niat yang pertama tadi belum hilang, masih ada dalam hatinya. Saya wudu ini. Jelas ya? Ya, makanya harus diperhatikan. Kadang-kadang tergesa-gesa buru-buru, orang imam sudah mau ruku, dia lihat ya sudah selesai baca Al-Fatihah, mau surah, dia cepat buru-buru masuk ke tempat wudu, putar keran langsung cuci muka. Enggak tahu niatnya apa, ngapain dia itu. Lah sampai sini.
Nanti sudah cuci tangan baru, oh saya wudhu ini. Enggak boleh begitu. Tidak syah niatnya. Jelas? Kapan dia baru meniatkan wudhu setelah cuci tangan? Tidak syah wudhunya, dia harus ulang. Niat wudhu dimunculkan, sunnahnya dimulai bersama dengan cuci tangan. Sudah niat wudhu memang. Terus pertahankan niat itu dalam arti maksud pertahankan bukan tidak mesti diingat-ingat terus. Tapi intinya jangan sampai berubah niatmu. Jangan sampai ada berubah niatmu. Misalnya begini, ajaran cuci tangan, niat wudhu. Pas kumur-kumur niatnya mau basah-basah tenggorokannya. Ini batal niatnya yang tadi. Batal niatnya. Jelas sampai sini. Tapi kalau misalnya ketika cuci tangan niat kumur-kumur tidak berubah niatnya, pas cuci muka tidak berubah niatnya, sudah syah. Tidak ada masalah. Yang penting jangan merubah niat awal tadi. Niatnya mau wudhu, itu maksudnya mempertahankan wudhu. Mempertahankan niat, yakni jangan merubahnya. Jelas sampai sini. Nah ini hal yang perlu diperhatikan. Maka niat itu berbarengan dengan ibadah, bukan sebelum ibadah, bukan setelah ibadah, tapi bersamaan dengan awal ibadah. Sementara dalam wudhu yang pertama adalah cuci muka. Makanya dalam wudhunya munculkan niat dicuci muka. Tapi sunnahnya munculkan niat dicuci tangan supaya itu terhitung sebagai amalan pun sunnah wudhu. Supaya sudah mulai terhitung wudhu dia. Ya, sunnahnya memunculkan niat ketika cuci tangan dan niat wudhunya tidak boleh hilang dari hatinya. Tidak boleh diganti pakai niat untuk basah-basah, untuk karena panas misalnya, tidak boleh. Pertahankan saja niat itu, jangan dirubah niatnya sampai mencuci muka, syah, enggak ada masalah sudah. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Wa tajibu muqaratuha bi ghusli awwal juz'in min al-wajh. Niat wudu wajib dimunculkan bersamaan dengan mencuci bagian yang pertama dari wajah. Dia mencuci atas, dia mencuci dari samping, pokoknya air pertama kali menyentuh, di situ dia munculkan wudunya. Jelas ya? Kalau ada orang cuci mukanya, pipi kirinya sama kanannya disiram air, tapi belum berwudu, belum berniat. Nanti mulai di sini baru berniat, maka yang ini diulang. Karena tadi kan dia belum berniat cuci. Ya. Sampai sini? Jadi gampangnya tidak sulit niat. Ketika cuci tangan niat wudu, sudah, jangan batalkan sampai mencuci wajah. Selesai masalah. Ya? Jangan batalkan niat. Misalnya saya rubah pas saya kumur-kumur, saya niat sekali saya rubah niatnya jadi apa? Mau dingin-dingin, ya, atau mungkin mau dia minum airnya misalnya. Tidak boleh. Kapan dirubah niatnya? Pas cuci muka harus kembalikan niat. Di situ harus. Sudah sampai sini? Ya, wallahu alam bissawab. Ini terkait dengan niat. Jadi kalau mau dibantu dengan lisan, ketika dia cuci tangan dia mengatakan nawaitu wudu atau nawaitu rafa'al hadas, kemudian apa dia kumur-kumur baru cuci muka. Baik, enggak ada iskal. Selesai rukun yang pertama terkait dengan niat. Wallahu taala alam bissawab. Ya, saya cukup sampai sini. Insyaallah taala rukun kedua dan yang sampai ke enam kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.